menolak poligami dan memerangi syariat poligami. Bahkan sebagian dari para istri menganggap tindakan poligami suami sebagai pengkhianatan, Masya Allah, terhadap istrinya dan melakukan kejahatan yang besar terhadap hak istri. Pengkhianat, ya. Kriminal. Padahal Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin dan tidak pantas bagi seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka masih punya pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ibu-ibu, kalau tidak suka dengan poligami, itu suatu yang tabi'i, suatu yang natural. Wanita tidak ingin dimadu, tidak ingin cintanya dibagi. Ya. Dia bilang pada suaminya, "Mas, saya tidak ingin cintamu dibagi." Sampai ada seorang berkata, "Kalau saya tidak bagi-bagi cinta, memang persediaan cinta saya banyak." Itu wajar wanita ingin dinomorsatukan, ya. Tetapi kalau sampai pada derajat dia tidak suka poligami, kemudian dia mulai benci dengan syariat tersebut, ini yang berbahaya. Ini bisa menolak syariat Allah, ini kekufuran bisa jadi. Hati-hati. Ya. Jangan sampai wanita benci dengan syariat poligami. Saya punya pembahasan khusus tentang poligami adalah syariat yang mulia. Karena secara sederhana Islam tidak memandang secara mikro, tapi Islam memandang secara makro. Kalau dia hanya memandang pada keluarga tersebut, hanya kepada wanita ini, istri ini, ya mungkin ada pandangan ini membuat kekacauan, ini ada kezaliman, mungkin ada pandangan tersebut. Tapi Islam memandang syariat secara makro, bahwasanya jumlah wanita lebih banyak, banyak janda yang harus ditolong, banyak gadis-gadis yang belum menikah, ya. Bagaimana laki bertanggung jawab, harus menafkahi banyak orang, ya. Sampai saya ketemu dengan kawan saya, praktisi poligami, dia mengatakan, "Ya Firanda, poligami itu lebih condong kepada pertanggungjawaban daripada kelezatan." Kan dia harus buka cabang, susah. 2 rumah, 2 keluarga, anak-anak dari 2 pertanggungjawaban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan sebagian orang yang akhirnya melakukan poligami, cerai, istrinya dizalimi, itu banyak terjadi. Dan ini membuat citra poligami rusak. Sehingga sebagian wanita tidak mau dipoligami, kata dia, "Abi, lihat itu si fulan habis poligami, coba." Istrinya tambah bengkak, sering ditampar, ya. Kemudian itu habis poligami, lihat cerai. Itu habis poligami, anaknya enggak ada yang ngurus. Itu habis poligami, utangnya tambah banyak. Kita bilang jangan lihat contoh-contoh yang gagal. Nabi suruh kita melihat contoh yang benar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya kalau ibu-ibu tidak mau dipoligami, itu saya bilang itu wajar, sesuatu yang manusiawi, ya. Tapi jangan sampai kebencian ibu terhadap tidak ingin dipoligami kemudian mengantarkan pada benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, termakan dengan propaganda-propaganda orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir apa? Mereka lebih rela suaminya berzina daripada menikah lagi. Sebagian wanita dia sudah dapat kebahagiaan, mungkin kebahagiaan dia berkurang gara-gara suaminya poligami. Namun gara-gara dia mengikuti hawa nafsunya, otaknya yang buntu, dia minta diceraikan. Akhirnya apa? Jadi pembantu di rumah temannya. Bayangkan. Sebelumnya dia ratu di rumahnya, meskipun ratu pertama, ya. Ada ratu kedua lagi. Tapi lebih baik jadi ratu daripada jadi pembantu di rumah temannya. Lebih baik jadi ratu meskipun ada ratu kedua daripada dia kemudian tidak menjadi ratu sama sekali. Tidak ada yang menengoknya, tidak ada yang mengayominya, tidak ada yang mengajak dia jalan-jalan. Ikut hawa nafsu. Oleh karenanya saya perinci lagi, wanita yang tidak mau dimadu itu tabiat seorang wanita. Tapi jangan sampai ketidakmauannya tersebut mengantarkan dia benci kepada syariat apa? Poligami. Dan ini bahaya, menolak syariat Allah dan bisa jadi merupakan kekufuran. Dia bilang aja, saya
Saya setuju dengan syariat poligami bagus, tapi jangan kamu yang poligami. Misalnya ya. Saya tidak siap misalnya. Kadang bahasa-bahasa tersebut. Saya tidak siap. Saya tidak rela banyak orang yang gagal misalnya. Tapi jangan bilang poligami itu zalim, syariat poligami itu begini, enggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sudah cukup, jangan panjang lebar ya, bahaya. Saya cuma sayang sama ibu-ibu. Sayang ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu kebablasan, itu saja ya. Ya. Yang saya ibu kebablasan akhirnya benci dengan syariat poligami, akhirnya terjerumus dalam dosa yang besar. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan jadi provokator, penyebab perceraian orang lain. Hati-hati ibu-ibu. Kalau ada teman ibu-ibu di poligami, kemudian ternyata suami teman tersebut nikah lagi, maka jangan datang ke ibu tersebut, "Ada apa kamu? Kamu kenapa begini?" Akhirnya dia tadinya sabar jadi enggak sabar. Akhirnya dia minta cerai kepada suaminya. Ini banyak setan-setan perempuan, bahaya. Merusak rumah tangga orang lain. Ini banyak terjadi. Ada seorang ikhwan nikah dengan istri kedua. Istri pertamanya sudah sabar sebenarnya. Tapi didatangi sama setan-setan perempuan. "Kenapa kamu kok bisa dipoligami? Kamu gagal, kamu gini, kenapa, ada apa? Kamu enggak bisa melayani suamimu ya?" Macam-macam tuduhan. Akhirnya dia tidak kuat mendengar omongan-omongan tersebut. Akhirnya dia minta cerai. Padahal sebenarnya hatinya apa? Sabar. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak dipoligami, jangan sampai merusak rumah tangga orang lain. Dosa besar ibu-ibu ya. Ibu hidup cuma sebentar, jangan cari masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menzalimi orang lain. Jangan merusak rumah tangga orang lain. Jangan jadi provokator. Ibu meninggal, dibangkitkan, disidang oleh Allah, dihisap, repot nanti hari kiamat. Ternyata gara-gara kamu rumah tangga ini hancur. Provokatornya seorang ibu-ibu pengajian. Setan bercadar, hati-hati. Saya bilang ini benar, setan itu merusak apa? Rumah tangga orang lain.